Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Karena didorong rasa bakti yang tinggi dan kesempatan semasa masih hidup, tidak cukup waktu untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang tuanya yang telah meninggal. Ada salah satu keluarga yang abu leluhurnya, orang tuanya itu dititipkan di tempat penitipan abu jenazah seperti di sini. Tapi di satu lain tempat itu bertanya, menghubungi kepada pengurus wihara, kenapa di saat bulan Cengbing di wihara ini tidak dilakukan doa Cengbing, ya, pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian dari pertanyaan umat itu direspon oleh pengurus wihara, itu akan mengadakan Cengbing secara bersama-sama. Jadi pada mulanya Cengbing ini dilakukan oleh masyarakat Chinese pada umumnya di bulan April, puncaknya tanggal 5 atau tanggal 4 dan 5, untuk pergi berkunjung di perkuburan-perkuburan. Namun ada beberapa dewasa ini adalah leluhur tidak dikuburkan lagi, namun dikremasi atau diperabukan. Bahkan kapan hari dewasa ini di tempat penjualan peti yang mengurus itu mengatakan, sekarang sekalipun bukan beragama Buddha, yang pesan peti itu lebih banyak, 50% itu diperabukan atau dikremasi. Mungkin atas pertimbangan-pertimbangan tertentu memudahkan kremasi atau perabuan itu daripada dikubur atau dikebumikan, ya. Bagi mereka yang mempunyai kuburan leluhurnya, mereka berbondong-bondong ke kuburan untuk membersihkan makam tersebut. Namun ada juga beberapa yang sudah dilarung atau di luar kota kuburannya, luar pulau, tidak memungkinkan lagi untuk datang. Lebih-lebih di saat Cengbing ini, alasan ekonomi finansial itu sangat besar sekali. Di saat Cengbing seperti ini, pergi ke luar kota, ya, dari luar kota yang mereka yang berasal dari Medan itu banyakkan tiketnya itu lebih mahal. Ada yang bilang seperti itu, ya, tiket-tiketnya lebih mahal karena penuh, ya. Ada beberapa yang mengalami kesulitan-kesulitan di saat menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telada. Kemudian dia kepingin untuk menyatakan bakti, yaitu untuk datang ke wihara. Di wihara baik yang mempunyai rumah abu maupun tidak, ada beberapa yang mengadakan Cengbing dengan menulis nama leluhur, syukur dengan foto, terus tanggal meninggal, dan akan didoakan oleh biku-biku dan para rohaniwan Buddha. Di kalangan umat Buddha memang ditulis di dalam Sigalawada Sutta, kewajiban seorang anak kepada leluhurnya mengadakan persembahyangan. Mengadakan persembahyangan itu bisa dimaknai dalam kalangan Buddha melakukan pelimpahan jasa. Jadi jasa-jasa baik yang kita perbuat dari keluarga ini itu bisa diatasnamakan leluhur yang telah tiada, atau dilakukan pelimpahan jasa. Kita berbuat baik, jasa kebaikannya dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Namun dalam pengertian yang mendalam, pelimpahan jasa itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang berpindah. Bukan jasa kebaikan kita berpindah ke leluhur-leluhur, atau ada pertambahan dan pengurangan. Kalau kita sering melakukan pelimpahan jasa, berarti kebaikanku berkurang terus bertambahnya kebaikan leluhur. Tidak demikian. Dalam istilah pelimpahan jasa ini, di dalam pengertian Buddhis, tidak ada sesuatu yang bertambah dan berkurang. Tidak ada perpindahan. Nah, kalau pelimpahan jasa kata umum itu kan ada sesuatu yang berpindah. Misalnya di pengadilan, surat-suratnya sudah dilimpahkan, sudah dipindah ditangankan. Namun pengertian Buddhis di sini tidak ada sesuatu yang berpindah, namun bisa mengkondisikan. Nah, saya beri contoh, saya berbuat baik ini, membaca khotbah sutta ini akan menyenangkan leluhurku.
Oh, ternyata saya disimpatiki dengan didoakan. Kebajikan mendoakan itu dengan pengertian pelimpahan jasa, namun sebetulnya dengan disimpatiki, dengan didoakan, arwah itu merasa bahagia, dirangsang oleh kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Ini yang mengkondisikan arwah itu memiliki kebajikan sendiri yang dirangsang dari yang hidup itu untuk terkondisi telah di alam bahagia. Demikian pula leluhur di saat peringatan-peringatan doa dikasih makanan, persembahan-persembahan. Sebetulnya yang membutuhkan persembahan ini ya yang hidup, bukan yang mati. Namun tetap ada nilai manfaatnya bagi yang mati. Sekalipun saya sudah mati 1 tahun, beberapa tahun, saya tetap disimpatiki, saya tetap dikasih persembahan-persembahan. Ini akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang dimunculkan, dirangsang, dibantu yang hidup inilah yang mendukungnya untuk telakinya di alam bahagia. Itu istilah pelimpahan jasa ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan keluarga Ibu Lina, 1 tahun berpisah dengan orang yang dicintai memang kelihatannya sangat cepat sekali. Tahu-tahu sudah setahun. Bahkan kita sebagai tim doa yang dulu runtang-runtung pun juga tidak menyangka sudah 1 tahun yang lalu Ibu Lina meninggalkan kita. Berbeda dengan orang-orang yang berpisah dengan kita ya, itu orang yang tidak kita cintai. Bahkan orang yang dibenci, berkumpul dan berpisah dengan orang yang dibenci itu penderitaan ya. Tapi berpisah dengan orang yang dicintai ternyata tidak terasa 1 tahun itu sangat cepat sekali. Tapi berkumpul dengan orang yang dibenci itu lama sekali ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sekalipun sudah 1 tahun, hitungan sudah 300 hari lebih, tidak menghalangi keluarga untuk tetap memberikan dukungan moral. Ibarat sebuah perjalanan Ibu Lina sedang menjalani perjalanan-perjalanan agar perjalanan-perjalanan di alam sana itu lancar, tidak menemukan satu kendala dan halangan apapun. Kita bekali dengan pelimpahan jasa. Yakinlah setelah pelimpahan jasa yang kita lakukan dengan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha, di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan jemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga bahagia. Demikian pula doa ini di samping ditujukan kepada Ibu Lina, juga keluarga-keluarga yang menempatkan, yang menaruh, yang mempercayakan tempat ini, balai kenangan ini untuk tempat leluhur-leluhur yang telah tiada. Kita bantu setiap hari doa-doa, sekiranya belum terkondisi di alam bahagia, mereka segera menikmati alam kebahagiaan. Dan lebih-lebih bulan ini adalah bulan bakti kepada leluhur yang telah tiada. Semoga dengan terlaksananya doa ini, bulan bakti, bulan Cingbing ini, keluarga yang mendoakan merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk menunaikan kewajiban seorang anak kepada leluhurnya yang telah tiada. Semoga segera terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.